Halo guys, kali ini aku akan mengisahkan sebuah film yang sangat menarik nih. Jadi selamat menonton ya. Seorang pria bernama Gaspar, dia ini seorang penyanyi terkenal di kafe bar kapal punya bapaknya sendiri. Setiap malam, Gaspar nyanyi di sana buat menghibur tamu yang datang. Saat kafe udah tutup, bapak cerita nih ke Gaspar kalau ada restoran terkenal yang mau membeli kapal mereka dengan harga yang mahal. Walaupun dari hari ke hari pengunjungnya makin dikit, tapi dia nggak mau kapal peninggalan keluarga sampai dijual ke orang lain. Si Gaspar ini kalau kemana-mana selalu pakai sepatu roda biar cepat sampai dan hemat ongkos juga. Waktu mau masuk ke dalam apartemen, di sana dia selalu ketemu dengan Rosie, tetangga genit yang selalu kepo dengan kehidupannya guys. Di dalam ruangan, Gaspar punya banyak mainan miniatur dan juga sebuah buku fantasi pemberian neneknya. Di malam itu, kita dikasih tengok kalau di sungai Seine ada dua orang pria yang mendadak tenggelamin diri. Mereka macam kena hipnotis, tidak sadar kalau lagi melakukan bunuh diri guys. Di keesokan siangnya tiba-tiba aja datang paket kotak rekaman lagu dari kapalnya bapak. Padahal tadi malam udah dibilang, letakin aja di situ pak, jangan dipindahin kemana-mana. Peninggalan keluarga kapal ini jangan sampai dijual. Oh karena nggak didengar jadi emosi lah si Gaspar ini guys. Di hari itu dia dan bapaknya ribut ngomongin masalah penjualan kapal Flower Burger. Gaspar bersikeras tetap nggak mau menjual karena baginya terlalu banyak kenangan di tempat ini. Waktu dia lagi jalan pulang ke rumah nggak sengaja, Gaspar nengok ada duyung yang lagi terkapar di tepi sungai guys. Karena udah dibangunin tapi nggak sadar-sadar juga, akhirnya dia gendong lah si duyung ini buat dibawa ke rumah sakit. Dicari-cari taksi tapi nggak ada yang mau ngasih tumpangan. Pas mobil bajai lewat, mau nggak mau Gaspar terpaksa tukar dengan sepatu roda dan si pak supir mau ditukar dengan kendaraannya. Nggak berapa lama akhirnya sampai juga di rumah sakit. Gaspar buru-buru pergi ke resepsionis, namun malah diminta kartu berobat dulu baru pasiennya bisa diproses. Dicari-carilah ke dalam isi tasnya, kebetulan di luar ada seorang dokter yang nengok kalau duyung itu lagi terluka. Pas mau diperiksa mendadak, putri duyung ini tersadar guys. Ia tiba-tiba aja langsung bersenandung kayak lagi ngasih genjutsu. Nggak taunya si Victor jadi senyum-senyum gak jelas kayak orang terhipnotis. Dia juga ngerasa dadanya kesakitan gara-gara pengurusan data yang bertele-tele dan di luar ada suara keras gonggongan anjing. Gaspar jadi panik dan akhirnya dia langsung pergi cabut dari sana. Asal main digaspolkan aja lah si baja itu. Enggak pakai lama Gaspar udah sampai di apartemennya. Duyung cepet-cepet dimasukin ke dalam bathtub, habis itu dipakaikan kaos biar enggak berontak kemana-mana. Menang banyak lah Gaspar ini ya guys. Untung dia orang baik, kalau enggak mungkin udah digas saja kali ini si Duyung. Balik kita ke rumah sakit, Victor bilang ke pacarnya dokter Milena kalau dia baru aja terpesona dengan Duyung cantik. Mendadak dia jatuh terkapar malah sampai dibawa ke ruang UGD gara-gara badan membeku dan detak jantung lemah. Namun percuma aja ditolong, gak berapa lama Victor pun akhirnya mati dan Milena sangat merasa kehilangan. Waktu Gaspar lagi hidupin shower, si Duyung mendadak tersadar dan langsung ngasih jurus pamungkas. Nggak disangka, ternyata Gaspar nggak terpengaruh, justru tetap mata saya sama sekali tidak mempan bagi Gaspar. Ya tentu aja Duyung jadi terbengong heran, malah Gaspar masih bisa masakin dia nugget ikan. Habis itu luka ekornya pun dikasih betadin biar cepet sembuh. Merasa pria asing adalah orang baik, Duyung pun beraniin diri buat ngomong kalau namanya adalah Lula. Gaspar terkejut karena tahu si Duyung ternyata bisa bahasa manusia. Setelah nyobain nugget, Lula minta agar langsung diantar pulang lagi. Soalnya jika dalam 2 kali matahari terbit dia nggak cepat balik ke sungai, dia bakalan mati. Namun Gaspar janji bakal mengantar dia pulang besok malam setelah luka ekornya membaik. Di tengah malam mendadak penyakit jantung Gaspar kumat dan dia ngambil obat yang ada di dalam kamar mandi. Lula ternyata tetap waspada, mana tahu pikiran yang macam-macam. Di keesokan pagi, walaupun ada Duyung di dalam bathtub, Gaspar nggak peduli dan tetap mandi aja kayak biasa. Memang kuat kali ya imannya Gaspar ini, tidak tergoda sama sekali dengan Lula. Lula menceritakan kebingungannya tentang kenapa kali ini ada pria yang nggak mempan dengan kutukan Duyung. Padahal seharusnya setiap pria yang dengar senandung nyanyiannya tuh akan terpesona dan bakalan segera mati karena merasakan kutukan pesona cinta. Menurut Gaspar hal itu mungkin karena dia udah mati rasa dengan yang namanya cinta. Udah terlalu sering disakiti sama banyak cewek, makanya Gaspar nggak mempan dengan kutukan Duyung. Tapi Lula tetap khawatir yang nggak mau orang yang udah ngasih pertolongan ke dirinya tiba-tiba mati.
Di rumah sakit, dokter Milena nyari tahu tentang kematian mendadak kekasihnya. Sesuai info yang dia dapat dari resepsionis, pas terjadi peristiwa tadi malam sebelumnya, ada seseorang yang ninggalin buku aneh. Habis itu dia juga nemu petunjuk ada cairan biru sama 3 sisik ikan di halaman rumah sakit nih guys. Sebelum Gaspar berangkat kerja, dia ngasih servisan mantap. Kepala dihandukin, habis itu dikasih tontonan film animasi duyung. Pokoknya dibuat senyaman mungkin lah si Lula ini. Namun waktu mau pergi, Gaspar baru tersadar kalau buku fantasinya tertinggal di rumah sakit. Cepet-cepetlah Gaspar pergi nih ke rumah sakit lagi. Pas nyampe sana, resepsionis malah bilang kalau bukunya udah hilang. Padahal kan tadi dia kasih nih sama si Milena. Karena kepo dengan wanita yang dibawa Gaspar tadi malam, Rossi asal masuk nih ke dalam apartemennya Gaspar. Dikira si Lula ini pacar barunya, jadi dia ngasih tahu semua kehidupannya si Gaspar. Jadi guys, Rossi ini dulu mantan karyawan di kapal Flower Burger. Jadi dia tahu asal-usulnya gimana. Mendengar kisah yang wow spektakuler amazingnya si Gaspar, ngebuat Lula jadi kagum dengan kapal Flower Burger. Gak cuma itu aja, ia juga tertarik dengan rokok yang lagi dihisapnya. Selesai nyeritain kisah kehidupan Gaspar, Rossi segera cabutlah dari sana. Di rumah sakit, Milena nyari tahu tentang isi buku Flower Burger dan juga meneliti cairan aneh yang dijumpainya. Dokter laboratorium ngasih tahu kalau cairan itu adalah sampel darah spesies baru yang tinggal jauh di dalam laut. Ternyata rokok mancis Rossi ketinggalan di bathtub. Waktu lagi nyoba hisap, Lula jadi batuk-batuk dan gak sengaja tumpah pula minyak nyong-nyong. Ayo si Gaspar yang satu itu lagi ngobrol dengan bapaknya mendadak dapat telepon dari Rossi. Dia nyuruh cepat pulang karena apartemennya lagi kebakaran. Dia khawatir Lula jadi ikan bakar. Saat udah sampai ternyata api udah berhasil dipadamkan. Namun salah seorang damkar mendadak mendengar senandung nyanyian, tapi dia gak tahu dari mana asal suara itu. Waktu Gaspar udah di atas, dia nengok kalau hampir seluruh ruangan apartemennya udah gosong. Dari tempat rokok yang dikasih, dia jadi tahu kalau Rossi ternyata masuk ke dalam apartemen. Dicari-cari, akhirnya ketemu juga Lula lagi berondong di bawah tempat tidur. Mau marah tapi nggak tega, mau kesel tapi muka kasihannya cantik banget. Jadi serba salah lah si Gaspar ini. Gara-gara kamar mandi udah rusak, Gaspar bawa Lula ke apartemennya Rossi. Dia minjem bathtub untuk tempat sementara sebelum dia dipulangkan ke tempat asalnya. Mendadak Gaspar merasa kesakitan di bagian dada, penyakit jantungnya hampir aja kambuh lagi. Ya kayak gimana pula ya, mainan miniatur kesayangan habis itu gitar pun juga udah rusak. Jadi sedih kalilah perasaannya Gaspar. Gaspar udah mutusin untuk segera mengembalikan Lula ke tempat asalnya. Waktu ditanya apa permintaan terakhir sebelum pulang, Lula minta dinyanyiin lagu film yang barusan dia tonton tadi. Dengan senang hati Gaspar ngambil ukulele dan nyanyiin lagu tersebut. Mendengar suara Lula yang ternyata sangat merdu membuat dia jadi punya ide merekam di kotak musik. Untung aja nggak ikutan terbakar ya kan, jadi dia bisa ngerekam lah suaranya Lula. Enak kali lah ya. Selesai rekaman, tiba-tiba aja dada Gaspar kembali sakit. Dipikir si Lula itu karena kutukan cinta, tapi Gaspar malah bilang kalau itu cuma sakit biasa. Karena stres mikirin apartemen yang udah gosong, dia nggak mau ngasih tahu tentang penyakit sebenarnya yang lagi dialami. Damkar yang tadi dengar suara senandung suaranya Lula sekarang berada di UGD. Waktu Milena maksa dia buat ngasih tahu apa yang sebenarnya terjadi, jantungnya si Damkar tiba-tiba tidak berdetak lagi. Dan nyawanya pun sudah tidak bisa diselamatkan. Milena jadi emosi, segera nyari tahu keberadaan orang yang udah buat nyawa orang meninggal. Yang tadi aturan Gaspar segera mulangin Lula, ia sekarang malah mau ngajakin ke kapal Flower Burger untuk mengadakan pesta perpisahan. Lula tentu saja menerima ajakan itu dengan catatan selesai dari sana, dia langsung dipulangkan ya. Soalnya durasi waktu dia sangatlah terbatas. Kalau sampai terlambat, nyawanya bakal tidak bisa diselamatkan. Rossi yang dari tadi nguping di balik tembok langsung menyiapkan dress pesta untuk Lula. Siap-siaplah orang itu buat ngedate. Jadi makin cantik kali lah si Lula ini setelah di make upin. Pokoknya mantep lah. Enggak berapa lama sampailah mereka di kapal Flower Burger. Gaspar naikin Lula ke kursi roda agar gampang bawa Lula ke dalam cafe bar. Si bapak yang nengok anaknya udah move on tentu aja merasa bangga. Malah sampai dibuatkan acara tradisi pemukulan hati merah. Sebagai tanda kalau berhasil dipukul itu artinya Lula adalah cinta sejatinya Gaspar. Nengok Gaspar yang berhasil mukul ngebuat hatinya jadi sangat bahagia.
Berdasarkan informasi dari buku Flower Burger, Milena jadi tahu di mana lokasi keberadaan kapal. Tapi dia masih berada di restoran lantai 2, belum tahu kalau kafe barnya ada di lantai 1. Di malam itu, Lula menceritakan tentang kisah sedih kehilangan ibunya gara-gara banyak pelaut yang berburu duyung. Dia make nyanyiin kutukan agar mereka mati terpesona. Lula senang karena Gaspar nggak terpengaruh dengan suara nyanyian itu. Waktu piringan hitam rekaman lagu mereka dimainkan, Gaspar ngajak Lula buat berdansa dan mereka berdua mulai ngerasa kalau benih-benih cinta ini mudah mulai meresap ke dalam hati masing-masing. Gak sengaja tulisan yang dibaca Milena ngebuat dia diantar sama pelayan untuk bisa masuk ke cafe bar. Pas dia udah masuk ke dalam bersamaan Gaspar dan Lula udah mau pergi keluar. Dari bartender yang ada di sana, Milena jadi tahu siapa pemilik buku dan di mana dia tinggal. Sisa waktu sebelum tengah malam masih ada 30 menit lagi nih guys. Gaspar ngajak Lula buat pergi ke pemandangan Menara Eiffel. Abis itu dia dibawa ke akuarium raksasa buat mandi. Wih, mantap kali pemandangannya kan? Gara-gara terpesona dengan kecantikan Putri Duyung, Gaspar jadi keasikan nyelam dan mendadak baru tersadar kalau nafas sudah habis. Takut dia mati tenggelam pula nanti di akhirnya pun dinaikkan ke atas. Gaspar saking fokusnya nengok pemandangan yang enak jadi sampai lupa dengan penyakitnya. Gak disangka ternyata hari udah pagi. Dengan kondisi badan yang udah lemah letih lesu lunglai, Gaspar segera dibawa Lula ke tepi sungai. Tapi pas udah sampai sana dia malah ragu buat berpisah. Gaspar malah menawarkan untuk hidup bersamanya. Si Lula bukan gak mau tapi resikonya terlalu besar katanya. Salah satu dari mereka bisa aja mati jika mencintai terlalu dipaksakan. Itulah hal yang paling ditakutkan sama dia. Dengan rasa egois, sekali lagi Gaspar mau ngasih kejutan, mana tahu Lula bakal berubah pikiran untuk tetap tinggal. Diajaklah balik ke rumahnya. Dalam kamar mandi ternyata Gaspar punya pertunjukan rahasia. Lula merasa seneng karena itu adalah kejutan romantis yang sangat indah. Selesai Gaspar memainkan pertunjukan itu, mendadak Lula diminta agar dibawakan ikan yang segar untuk dimakan. Langsung cepet-cepet lah si Gaspar ini pergi mencari ikan. Gak taunya si Lula nangis dengan mutiara yang keluar dari matanya. Dia sangat sedih karena harus berpisah dengan pria yang dia cintai. Habis itu dia teriak memanggil Rosie. Lula minta tolong nih agar dibantu melarikan diri dari sana. Rosie yang terbengong heran padahal kan mereka saling mencintai, kenapa harus terpisah. Lula tahu kalau detak jantung Gaspar semakin lemah. Yang dia pikir itu karena kutukan duyung padahal bukan karena kutukannya. Gaspar udah dapet apa yang Lula mau, dia pulang dengan rasa bahagia. Tapi pas dia masuk ke dalam rumah ternyata di sana udah ada Milena dan kawannya. Gaspar sadar kalau Lula udah diculik, jadi emosi ngamuk lah si Gaspar ini. Tiba-tiba si Gaspar jatuh pingsan. Ternyata Lula udah dibawa ke rumah sakit. Gaspar juga dimasukin di satu kamar sama Lula. Milena mau melakukan percobaan dengan mengambil sampel darah sebanyak-banyaknya dari badan duyung. Rupanya Rosie udah di sana juga. Dia nyamar sebagai kepala dokter. Waktu Milena mau melakukan balas dendam, Rosie teriak bilang kalau ada pasien lain yang lagi butuh pertolongan. Pertama-tama si Gaspar dibangunin biar dia bisa bawa Lula kabur keluar dari sana. Cepet-cepet lah si Gaspar itu pergi cabut dari sana. Keadaan Lula sekarang udah semakin kritis, dia harus segera dibawa ke sungai. Milena yang baru tahu kalau dia ditipu langsung mengejar mereka guys. Hari udah mulai pagi, Gaspar akhirnya sampai di sungai yang jauh dari permukiman kota. Digendong teruslah sampai dia yakin kalau kondisi wilayah itu sudah aman untuk memulangkan Lula. Bersamaan si Milena yang juga udah sampai di tempat itu, tapi percuma aja dia nyusul. Habis selesai mereka ciuman, Lula akhirnya selamat. Dia pergi dari sana sejauh mungkin. Waktu Milena udah sampai di tepi sungai, dia nengok badan si Gaspar yang udah tengkurap pingsan. Awalnya mau dibiarin gitu aja, tapi mendadak Milena dapat penglihatan kalau pria itu adalah Victor. Cepat-cepatlah langsung dikasihnya pertolongan dan nyawa Gaspar pun jadi selamat. Keesokan hari dokter yang kemarin ngambil barang bukti dari Betap ngembaliin hasil penelitian dan ternyata itu adalah mutiara murni dengan kehalusan paling langka. Bahkan menurut si dokter harganya bisa mengalahkan nilai emas dan berlian. Di penghujung film, kita dikasih tengok kalau Gaspar menggunakan mutiara itu buat ngebeli kapal Flower Burger dari bapaknya. Dia bersama kucingnya pergi berpetualang untuk mencari keberadaan Lula. Di akhir film dengan tampilan animasi kita dikasih tahu kalau nanti mereka bakalan berjumpa lagi. Mereka berdua pasti bakal menemukan cara agar bisa hidup bersama-sama dan film pun tamat. Oke guys, demikian alur cerita dari film Mermaid in Paris yang rilis tahun 2020. Semoga kalian suka dengar cerita aku kali ini.
Pelajaran yang bisa diambil adalah selagi masih punya kesempatan untuk mengejar orang yang kita cintai, kejarlah cinta itu. Ikan memang banyak di laut, tapi Putru Duyung, ya cuma lula aja. Makasih yang udah nonton sampai habis, jangan lupa like dan subscribe. Dah.